Cuman ada satu ketidakadilan rasanya itu ketika saya itu menaikkan anak itu kepada anak yang memenuhi syarat, Bu, itu. Itu maksudnya, itu yang dilemanya. Oh, Bapak bandingkannya keadilannya dengan orang lain. Iya, orang lain, bukan sama yang itu, Bu. Oh, mungkin kalau Iya, di kasus kita ini di anak tersebut, Pak, kalau sepengertian saya, Pak ya. Jadi kita ngambil keputusan ini eh, artinya keputusan yang diambil itu sudah sesuai apa enggak, itu dilemanya di mana gitu. Maksudnya bandingannya bukan dengan orang anak lain. Anak lain itu gitu kayak iri-irian misalnya gitu, Pak ya. Maksudnya dia dilulusin, dia naik kelas sedangkan gini gitu maksudnya, Pak ya. Itu iya, yang iya, bandel betul. aja naik kelas. Sepertinya kalau kita ngambil Ya, kasus itu bukan bandel, Bu. Dia karena tidak jarang sekolah, nilai tidak memenuhi syarat, gitu, Bu. Tetapi ada alasannya alasannya dia itu, apa namanya itu, anak kurang mampu. kurang mampu. Anak kurang mampu, tetapi dia itu mempunyai etika yang bagus, Bu, gitu. Cuma Bagus. dia jarang masuk sehingga nilai tidak punya, Bu, gitu. Dia jarang masuk dia. Nah, kira-kira gimana tuh? Dia tidak mampu Sama sehingga berarti ya. Sebenarnya kasusnya mirip, Pak, sama saya, Pak. ya. Nah, itu Kalau udah itu saya muridnya PKL, ya, kasih. Muridnya PKL, terus beberapa kali nggak datang, ya. ada yang tanpa keterangan, tapi kenyataannya itu sebenarnya muridnya sakit dia, Pak. Sakit Oke. ini karena jarak tempuh tempat PKL itu yang Nah, jauh. ya mirip-mirip ya. Terus akhirnya eh, kan kalau meninggalkan PKL, kalau di saya itu wajib mengganti dinas, tapi di hari yang ditinggalkan diganti sesuai kalau alfa 2 kali lipat demikian. Sama sebenarnya Pak, kita kehadiran juga, cuman Kehadiran. kayaknya berbeda gini ya, berbeda masalahnya gitu aja ya. Tapi sama-sama kalau saya nilai sih sama dilemanya eh, apa versus rasa. Keadilan rasanya, Bu, ya, Iya, sebentar Pak. sama kasihan. Tapi Ibu itu anaknya maksudnya dikasih dia nempuh, terus dia balance nantinya, Bu? Bukan ya nempuh. Akhirnya bisa Pak. Bisa ya? Artinya karena kita kan yang kita poinkan di situ kan bukan bukan cuman asal gini, cuman adil nggak? Ya kayak Bapak sebenarnya mirip juga Pak. Ya, ya. Artinya adil antara kasihan juga, tapi adil nggak untuk teman-teman yang lain juga, gitu Nah, itu maksudnya. dia. Artinya Itu karena dah. ini kan tata tertibnya begitu, harus mengganti dinas walaupun ya kondisinya sakit, mungkin kita alternatifnya. Kalau saya kemarin saranin kos misalnya, karena kan jarak nggak mungkin misalnya dari Melahir ke Pekutatan setiap aku ke Hmm. Kembang gitu tiap hari ke puskesmas kan, hmm, itu yang bakal gini. Cuman mungkin sekarang kita tentukan aja Pak ya. Boleh, Bu. Kalau itu, kalau murid Ibu berdampak pada hasil akhir nggak, Bu? Berdampak Pak. Kebetulan kita saranin murid tersebut. Jadi masalahnya dia nggak hadir, alasannya sakit. Sakit. Tuh, awalnya curiga gitu maksudnya. Masa sih Hmm. sakitnya terus-terusan gitu maksudnya. Ya, Alasan sakit tuh kayak dia cuman kalau kita alasan sakit itu kan dengan surat keterangan sakit, tapi ini harus gini Pak, harus menyertakan surat keterangan sakit. Tapi murid ini sekali menyertakan, besoknya lagi enggak. Ternyata setelah ditelusurin, muridnya ini sakit bener, ya, ya. terus sudah agak sembuh, lagi dibawa naik motor jauh nih. Oh, lagi sakit ya. Lagi sakit. Nah, sakit yang selanjutnya ini dia nggak nyari surat keterangan sakit, tapi tidak berani menyampaikan ke guru, ke pembimbing. Hmm. Akhirnya kita saranin temunya itu
kita saranin untuk sama-sama cari solusinya. Kan enggak mungkin, karena kan 6 bulan namanya PKL itu, gitu. Enggak mungkin terus-terusan anaknya akhirnya kos di dekat sana, jadi di tempat yang lebih dekat. Jadi kalau alasan sakit, ya memang sih kayak masuk angin gitu Pak ya, maksudnya karena enggak gini, artinya soalnya kalau PKL ini kan wajib hadir, kalau di kami wajib mengganti dinas sesuai dengan hari yang ditinggalkan gitu. Akhirnya anak ini mengganti dinas juga ia mencari tempat kos. Gitu. Anak ini sebenarnya mampu untuk dia kos, hanya kemauan kemarin yang biar dekat sama orang tua, biar masak enggak ribet gitu Pak. Mungkin bisa pakai itu Pak. Boleh Bu. Terus kalau dilemanya itu yang mana ngena Bu? Keadilan lawan rasa, sama Pak. Sama kayak Bapak suka. Sama ya? Keadilan versus rasa kasihan. Memutuskan, anggap Ibu memutuskan memberikan nilai gitu ya? Ya, akhirnya boleh melanjutkan karena kan dari tempat PKL itu disampaikan Pak, ini anak ini nggak datang selama 3 hari waktu itu, 3 hari tanpa keterangan, baru disampaikan ke kita gitu. Terus akhirnya dikasih kesempatan untuk melanjutkan PKL kok tetap gitu. Padahal kalau dicari aturannya, kalau lebih dari 3 kali tidak hadir tanpa keterangan, itu dikembalikan ke sekolah. Memang sih pihak puskesmas itu enggak bilang mengembalikan, tapi keputusannya, ini Bu Ina ini begini. Dia juga kalau waktu ditanya tuh enggak jawab yang, jadi gimana ya Pak ya, alasannya tuh enggak berani, saya sakit Bu gitu maksudnya, saya sakit Pak. Dia enggak menyampaikan alasannya sakit tuh kenapa, tapi setelah dipanggil ke sekolah, ditelusuri penyebabnya baru dia menyampaikan. Bu, biasanya kalau misalnya nih berlanjut kasusnya itu, dia tidak bisa melanjutkan di tempat PKL, terus dia kembali ke sekolah, ada penanganan sekolah nggak tempat untuk menempuh di sekolah itu? Pernah, tapi kalau kasus ini tidak, karena muridnya dan orang tua bersedia dia untuk mengganti dinas maupun mencari alternatif kos di tempat yang lebih dekat, biar enggak karena masalah jarak dia tidak PKL gitu. Tapi kalau alternatif sebelumnya pernah ada yang menempuh PKL di sekolah sampai dia mengalami perubahan karakter, perubahan tingkah laku utamanya waktu itu. Sama-sama. Jadi kita waktu itu hampir seminggu lebih kayaknya Pak. Kalau saya masih di SMK Bisman tuh Bu, bisnis manajemennya itu sama persis kayak gitu. Sampai gini rata-rata dia. gitu mungkin masalahnya Pak ya? Iya rata, tapi kayaknya tempat saya lebih fatal tuh. Gini akhirnya ya itu udah berubah dia, terus habis begitu cuman terkadang itu udah rasa keadilan itu kepada siswa yang lain itu. Itu yang berat. Kalau misalnya gitu, kan yang terjadi itu pro dan kontra itu ketika anak yang lain yang melaksanakan PKL itu dengan normal, dia mengklaim Bu, kan di situ. Kan di situ yang kita dilema ya. Itu ya. Betul. Berarti itu yang bisa diangkat ya. Itu aja ya Pak ya, karena Pak Wira kebetulan kan guru, ya artinya menangani PKL juga pernah ya Pak ya? Iya. Saya kalau sebentar Pak, maaf agak ribut jam pulang soalnya. Sebentar Dik. Ya, berarti mungkin nanti saya buatkan ketian kasus yang lebih gini Pak ya. Lebih detail untuk laporan kita besok. Terus kalau menurut Pak Wira, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Berarti paradigma sama Pak ya, rasa keadilan versus rasa kasihan Pak ya? Iya betul Bu. Terus prinsip mana yang mendasari pilihan pengambil prinsip? Apa tuh Bu? Care ya? Itu ya, care dah Pak. Ada care based thinking Pak. Ada care ya?
Kita kan ya benar berpikir berbasis rasa pedulinya kita Pak ya. Ya, rasa pedulinya. Terus murid. kapan pengambilan? Nah, nomor 3 itu pertanyaannya. Kapan Yang 9 itu ya Bu ya? Ya 9 langkah ya. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan? Nilai-nilai yang saling bertentangan. Karena tadi kita kepedulian gitu tuh Pak ya berarti ya? Ya. Tanggung jawab 1. Terus apa yang kedua? Empati yang kedua kayaknya nilainya. Yang 9 itu kan ada nilai-nilai yang sudah bertentangan, ada menentukan siapa yang terlibat, kemudian fakta. Kalau nilainya benar tanggung jawab dan empati Pak. Ya, benar dan salah. Lawan benar. Yang terlibat, kalau saya biasanya karena saya kaprognya berarti wali kelas. Ya Pak ya, biasanya kan wali kelasnya juga ya. Pak ya. Ya, kalau wali kelas. Sama pembimbing. Ya, pembimbing. Pembimbing apa sih? Kalau di tempat lain apa pembimbing klinik namanya? Kalau saya SCI-nya kan sama ya pembimbing klinik ya istilahnya. Pembimbing ya, pembimbing. Pembimbing klinik. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Faktanya mungkin keadaan sesungguhnya gitu Pak ya ceritanya. Iya, sesungguhnya. Menurut saya itu dijabarkan aja Bu, anaknya yang sakit bagaimana. Itu. Ya. Tidak hadir. Kan gitu ya, anaknya gimana faktanya seperti ini memang sakit apa namanya. Ya. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Nah itu kira-kira apa tuh pengujian yang benar dan salah? Ada Pak, ada gininya nih. Apa ada aspek pelanggaran hukum? Tidak kan, tidak melanggar hukum, tidak ada aspek hukum. Iya, tidak ada. Apa ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Ada. Kan peraturan PKL, ya Pak ya? Iya. PKL-nya sendiri. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Ada. Ada ya? Apa tuh Bu? Kira-kira kalau yang salah tuh? Ya karena dia tidak. Karena yang salah ya dia tidak melaksanakan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Iya. Jadi sebenarnya kita kan, benar kan Pak, berangkat dari tata tertibnya begini gitu ya Pak ya? Iya. Masuk ya. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak maupun viral? Itu gimana tuh? Tidak usah dipublikasikan, tidak nyaman ini kan maksudnya. Iya, itu kan internal sekolah ya. Internal sekolah kalau dipublikasikan rasanya kurang pas itu. Kurang pas ya. Ya. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam panutan kita siapa maksudnya di sini? Kepala sekolah gitu maksudnya ya? Ya mungkin badan. Pasti kalau kepala sekolah pasti mendiskusikan Pak ya. Artinya mendiskusikan gimana, sama juga mungkin ya. Jadi kita duduk bersama dengan anaknya dulu, dengan pihak-pihak yang terkait, mulai dari wali kelasnya. Orang tua juga Bu ya maksudnya? Orang tua. Kalau saya
Kemarin nggak sama orang tuanya, Pak. Oh iya, Nggak sama ya? orang tuanya, betul-betul sama orang tua, benar. Ya, Sama orang tua karena yang gini akhirnya keputusan kos itu. ya orang tua. Terus jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana? Kan tadi udah deh Pak ya, Iya, ya. paradigma rasa keadilan, rasa kasihan itu Pak ya. Hmm. Ya Allah, panjang sekali. Saya harus menyusun kata-kata ini dulu Pak, kasusnya Pak. Ya. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip itu Pak ya, care based thinking itu tadi ya. Ya, care-based thinking. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir? Apa ya? Negatif yang tak terpikir. Pindah tempat PKL. Ini udah kembali ya teman-teman ya? Nggak tahu, Bu. Sampai jam berapa nih? Jam 5 kan belum kayaknya, Bu. Sampai jam berapa ya tadi ya? Nggak lihat saya juga, Bu ya. Tapi ini sampai jam 5 ya, Bu ya? Setengah 5 ya? Belum. Sampai jam setengah 5 Pak ya? Saya kok nggak inget tadi. Setengah Nggak 5. 150 menit kan? Jam Iya, 2, 2 150 setengah apa jam. Setengah 130? 5 dah betul. Setengah 5 ya? Baru setengah 4. Berarti itu Pak ya, Ya, yang kasus tadi itu keputusan yang diambil menurut Bapak gimana Pak? Artinya saya tetap mengganti murid tuh harus tetap mengganti ketidakhadirannya gitu. ya, Karena ya. kan harus ganti dinas. Hmm, Terus ya mencari tetap. kos itu Pak. Ya, tetap. Tepat. Tepat enggak Pak kira-kira? Iya tepat, Bu. Artinya gini, kita berpihak pada murid, terus kita bagaimana murid itu supaya sukses gitu. Meskipun apa namanya ada suatu dilema kan gitu, Bu ya. Gitu. Yang justru itulah kita mengambil keputusan itu nanti kita diuji bagaimana keputusan itu kan gitu ya. Sukses nggak? Bisa nggak gitu ya Pak Ya Nya? gitu. Ya. Apakah sudah tepat pengambilan keputusannya gitu. Kan gitu. Saya kira kalau nanti diuji keputusannya itu karena kita sudah mengambil apa namanya menyuruh anaknya menempuh dan sebagainya, ya masuk akal lah bisa tuh dia dapat nilai gitu, Bu. Menurut saya seperti itu sih. Ya, jadi Ya, kalau pasti ya. teman-temannya itu mengklaim ini sudah adil nggak? Sudah gitu loh. Kan gitu anunya. Iya, 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 tenang. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, Sudah. akhirnya seperti itu. Kan Iya, iya, gitu kan. betul, betul, Pak. Ya. Iya, ada Pak. Pak ini minta balik, Pak. Ya, ya. Kembali kita ya ke Ya, rumah ya, ya, sama ya. boleh, boleh.